Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfianto, NIM 19101019. Saya dari Fakultas Budaya Manajemen dan Bisnis, Program Studi Bahasa Inggris. Berikut saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP1 Undikma di SNPN 1 Brangenek. Poin pertama adalah pemahaman kultur sekolah. Deskripsi kegiatan 3S Sapa Senyum Salam. Kegiatan 3S Sapa Senyum Salam di sekolah tetap terlaksana dengan baik dan sebagai bentuk pembiasaan positif dari kedisiplinan siswa. Tetapi setelah terjadinya COVID-19, salaman atau mencium tangan guru dihilangkan untuk sementara waktu karena harus mentaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan kontak fisik atau social distancing. Poin kedua yaitu struktur organisasi sekolah. Seperti yang terlihat pada gambar, struktur organisasi sekolah yang pertama adalah kepala sekolah, Mujibur Rahman SPD, diikuti dengan wakil kepala sekolah, Muhammad Yasin SPD, kemudian pengurus kurikulum, Mas Setiawan SPD, dan pengurus kesiswaan, Rini Agristina SPD, pengurus ketenagaan, Neneng Hasanah, pengurus pengarsipan, Rabiatul Awaliyah SPD, bendahara infak, Dr. Andus Makaroda, bendahara barang, Nelly Sylvia SPD, bendahara bos, Bambang Irawadi SPD, bendahara rutin, Herman Pelani. Kemudian operator dapodik, Fahrul Rosi SPD, operator fingerprint, Ahmad Yani SIP, dan petugas kebersihan, Kartina. Kemudian Satpam, Mulyakin, penjaga sekolah, M. Saleh, penjaga malam, Hasbullah, tukang kebun, Rusli, dan Abdul Razak. Berikut deskripsi tugas dari struktur organisasi. Yang pertama, kepala sekolah, Mujibur Rahman SPD MM, yang bertugas sebagai pemegang dari roda kepemimpinan di sekolah. Yang kedua, wakil kepala sekolah, yaitu Muhammad Yasin SPD, yang bertugas sebagai penyusun, pembuat, dan pelaksana program kegiatan sekolah atas usulan kepala sekolah. Yang ketiga, pegawai urusan ketenagaan, Neneng Hasanah SPD, yang bertugas sebagai penyusun program tata usaha. Pegawai urusan kurikulum, Mas Setiawan SPD, yang bertugas sebagai penyusun program pengajaran sesuai kurikulum K13 dan pembagian tugas guru serta jadwal pelajaran. Pegawai urusan pengarsipan, yaitu Rabiatul Awaliyah SPD, yang bertugas sebagai pengurus pengarsipan surat masuk dan surat keluar dari sekolah. Pegawai urusan kesiswaan, yaitu Rini Agristina SPD, yang bertugas sebagai penyusun program pembinaan kesiswaan atau OSIS. Bendahara BOS, yaitu Bambang Irawan SPD, yang bertugas sebagai pencatat penerimaan dan belanja dana BOS. Bendahara rutin, Herman Pelani, yang bertugas sebagai penyelenggara sarana dan prasarana. Bendahara infak, Dr. Andus Makaroda, yang bertugas sebagai pengelola masukan dan pengeluaran barang infak sekolah. Kemudian operator dapodik, Fahrul Rosi SPD, yang bertugas sebagai penyusun jadwal pendataan, formulir data PTK dan siswa. Dan operator fingerprint, yaitu Ahmad Yani SIP, yang bertugas sebagai pengurus data kehadiran guru dan pegawai dari sistem fingerprint. Kemudian Satpam, Mulyakin, yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan pengawasan lingkungan parkir sekolah. Kemudian penjaga sekolah, Muhammad Saleh dan Hasbullah, yang bertugas sebagai penjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekolah siang dan malam.
Kemudian tukang kebun Rusli dan Abdul Razak yang bertugas sebagai pengurus kebersihan kebun sekolah seperti memotong rumput dan menyiram tanaman. Petugas kebersihan yaitu Kartina yang bertugas sebagai penjaga dan merawat kebersihan sekolah meliputi ruangan sekolah dan halaman sekolah. Poin ketiga yaitu visi misi sekolah. Di sini visi sekolah adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, berprestasi dalam ilmu pengetahuan, terampil berteknologi dan seni, peduli dan cinta lingkungan. Adapun misi sekolah yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama, menimbulkan sikap dan perilaku santun menuju insan yang berakhlakul karimah, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan yang kontekstual dan kompetitif, mengoptimalkan potensi dan kompetensi dalam keterampilan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, menumbuhkan perilaku dan sikap yang peduli dan cinta lingkungan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, nyaman, dan aman. Adapun usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi misi sekolah, yaitu adanya kerjasama dengan semua komponen-komponen yang ada di sekolah, mulai dari kepala sekolah, beserta wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, tenaga kependidikan termasuk tata usaha, dan siswa sehingga dapat terwujudnya tujuan sekolah sesuai yang diharapkan. Kemudian, peraturan tata tertib sekolah sebelum COVID-19. Di sini peraturan dan tata tertib sekolah ketentuan umum. Yang pertama, siswa wajib menggunakan seragam sekolah berupa seragam putih biru untuk hari Senin dan Selasa, seragam batik untuk hari Rabu dan Kamis, seragam imtak untuk hari Jumat, seragam pramuka untuk hari Sabtu, seragam olahraga untuk sesuai jam pelajaran. Yang kedua, siswa wajib mengikuti upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin pukul 7.00 mengenakan atribut lengkap. Yang ketiga, siswa wajib mengikuti kegiatan pembinaan imtak dan takwa, iman dan takwa atau imtak setiap hari Jumat pukul 07.00. Yang keempat, siswa wajib mengikuti kegiatan gotong royong, membersihkan kelas dan lingkungan sekolah setiap hari Sabtu pukul 7 sampai dengan 8.30. Dan siswa wajib mengikuti kegiatan pembinaan literasi dan pagi mengaji setiap hari dari Jumat dari jam 7.15 sampai 7.30. Kemudian siswa wajib mengikuti sholat sunnah, duha, dan sholat zuhur berjamaah setiap hari sesuai jadwal. Kemudian adapun peraturan dan tata tertib sekolah selama pandemi COVID-19. Saat berada di lingkungan sekolah, Satgas melakukan pengerahan tentang PSBB dan kewaspadaan COVID-19. Yang kedua, Satgas sekolah mengerahkan siswa menuju ruang belajar. Kemudian siswa melakukan antrian social distancing saat memasuki ruangan secara tertib. Siswa melakukan istirahat belajar di dalam ruang kelas. Tidak ada pelayanan jual beli makanan dan minuman di kantin sekolah. Satgas melakukan pemantauan internal selama kegiatan belajar. Kondisi lingkungan bersih, mencuci tangan sebelum masuk kelas. Adapun pada saat berada di dalam kelas, yang pertama, ruangan kelas bersih dan rapi. Jumlah kehadiran siswa tidak lebih dari 50% dari biasanya, kecuali jumlah siswa kelas tersebut di bawah 20 orang. Jarak tempat duduk siswa sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Tempat duduk siswa tidak berpindah-pindah.
Guru lebih awal berada di dalam kelas sebelum siswa. Guru tidak meninggalkan kelas pada saat pergantian jam pelajaran sebelum datang guru pengganti. Kepala sekolah memastikan materi pembelajaran terfokus pada materi pokok yang penting. Berikut kegiatan seremonial formal seperti yang terlihat berdasarkan hasil wawancara dengan guru urusan kurikulum. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah. Deskripsi: upacara bendera, rapat briefing, apel pagi, peringatan hari nasional, dan lain sebagainya. Kemudian, berkaitan dengan keadaan pandemi COVID-19, kegiatan seremonial di sekolah dihentikan untuk mencegah kontak fisik atau social distancing dan akan diberlakukan kembali sampai dengan keadaan mulai normal dan mulai aktif seperti biasanya. Kemudian, kegiatan ekstrakurikuler. Sebagai catatan, masih banyak kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 1 Brangene seperti pramuka, drum band, sepak bola, basket, voli, dan lain-lain. Berikut tabel jenis kegiatan ekstrakurikuler yang masih aktif berlaku. Yang pertama, jenis kegiatan sepak bola. Jadwal pembinaan 3 kali seminggu. Pembina Muhammad Yasin SPD. Siswa yang dibina kelas 7 dan kelas 8. Yang kedua, jenis kegiatan voli. Jadwal pembinaan 2 kali seminggu. Pembina Julhizam. Siswa yang dibina kelas 7 dan kelas 8. Yang ketiga, basket. Jadwal pembinaan 2 kali seminggu. Pembina Rio Rizky Nuryadin SPD. Siswa yang dibina kelas 7 dan kelas 8. Kemudian deskripsi berdasarkan hasil pengamatan. Jadi pada saat ini pandemi COVID-19 belum selesai sehingga beberapa kegiatan dikurangi atau dibatasi, sehingga kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 1 Brangene hanya sedikit yang aktif, dan itu pun sesuai dengan protokol kesehatan yang tetap berlaku. Kemudian kegiatan kokurikuler. Deskripsi: berdasarkan hasil pengamatan, sanggar seni dan drama atau teater merupakan kegiatan yang masih berlaku atau diperbolehkan di SMPN 1 Brangene. Jenis kegiatan sanggar seni. Jadwal pembinaan 2 kali seminggu. Pembina Nuryasidah SPD. Yang kedua, drama atau teater. Jadwal pembina 2 kali seminggu. Pembina Farma SPD. Sebagai catatan, berhubung dengan COVID-19, kegiatan di atas belum dilakukan secara optimal atau dibatasi dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kemudian praktik pembiasaan positif. Jenis praktik pembiasaan positif di SMPN 1 Brangene pada masa pandemi COVID-19 menurut hasil pengamatan saya. Yang pertama, jenis kegiatan pengecekan suhu badan bagi semua pegawai, guru, dan siswa. Waktu pelaksanaan mulai dari masuk sekolah sampai dengan pulang sekolah. Dan terdapat keterangan yaitu petugas telah disediakan alat-alat dan berjalan sesuai dengan protokol yang berlaku. Yang kedua, jenis kegiatan siswa membersihkan halaman depan sekolah setiap paginya. Waktu pelaksanaan dilakukan oleh siswa setiap hari pada saat memasuki gerbang sekolah. Dan keterangannya adalah setelah dilakukan cek suhu, siswa diwajibkan memungut sampah pada halaman sekolah sehingga kebersihan sekolah tetap terjaga. Yang ketiga, membersihkan seluruh bagian sekolah secara gotong royong. Waktu pelaksanaannya dilakukan setiap 2 minggu sekali
yaitu pada hari Jumat dan Sabtu. Keterangannya mulai dari membagi dua kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Dan siswa diwajibkan membawa alat bersih-bersih dari rumah masing-masing. Yang keempat, dilaksanakan olahraga bersama untuk menjaga ketahanan tubuh. Waktu pelaksanaan dilakukan pada hari Jumat dan Sabtu setelah kegiatan bersih-bersih. Kemudian keterangannya adalah setelah kegiatan bersih-bersih, siswa boleh melakukan olahraga sesuai dengan keinginan seperti sepak bola, main voli, main basket, dan lain-lain sebagainya. Catatan pada saat ini yaitu pandemi COVID-19, praktik pembiasaan dan kebiasaan positif yang paling diprioritaskan adalah kebersihan lingkungan sekolah dan selalu mematuhi protokol kesehatan mulai dari masuk sekolah sampai dengan pulang sekolah demi kebaikan bersama. Kemudian penutup, sekian dari hasil presentasi saya, dan jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan bahasa, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.